Dia datang ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nyampe di depan pintu rumah sang khalifah itu, kemudian dia kaget mendengar apa? Mendengar di dalam rumah itu ada wanita yang marah-marah, dan ternyata wanita itu istri Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian, ada pertanyaan yang menarik tentang seputar rumah tangga ya. Bagaimana menyikapi suami istri yang sering bertengkar, sering cekcok begitu dalam rumah tangganya. Terlebih dahulu ada kisah menarik zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki, dia seorang suami pimpinan rumah tangga, tapi sering cekcok, sering marah-marah, sering juga bertengkar dengan istrinya. Nah, ini akhirnya nggak nyaman dalam rumah tangganya. Akhirnya sampai terbersit pada diri suami ini untuk niat menceraikan istrinya. Coba sampai seperti itu, gara-gara marah ini. Akhirnya dia tak konsultasi dululah, kata laki-laki tersebut, ke Amirul Mukminin. Dia datang ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nyampe di depan pintu rumah sang khalifah itu, kemudian dia kaget mendengar apa? Mendengar di dalam rumah itu ada wanita yang marah-marah, dan ternyata wanita itu istri Umar, dan yang dimarahi itu ya Umar sendiri, suaminya. Coba. Akhirnya pemuda tadi mau balik ke rumah, ternyata Umar mendengar langkahnya. Dipanggillah, wahai fulan, kesini. Saya melihat dirimu mau ada perlu dengan saya. Ya wahai Amirul Mukminin, saya itu ada problem rumah tangga. Ini saya mau konsultasikan kepada panjenengan bagaimana saya cara menyikapinya. Apa problemmu? Ini istri saya di rumah itu sering marah-marah, mungkin sering ngomel-ngomel ya, sebagai wanita. Ada kelebihan di situ memang. Apalagi volumenya kalau sudah mulai meninggi, itu kupingnya suami ini rasanya terbakar begitu. Akhirnya saya datang ke sini, ternyata melihat dirimu itu ada kejadian yang luar biasa itu, dan engkau diam mendengarkan marah istrimu, wahai sang khalifah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ini begini, wahai saudaraku, saya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah karuniakan saya istri yang luar biasa. Dia sudah melahirkan anak-anak saya. Dia sudah merawatnya sampai hari ini dengan baik. Dia memberi makan, menyiapkan pakaian bagi diriku, dan itu sebuah kecukupan yang sudah lebih dari cukup menurut diriku. Adapun mengenai dia ngomel-ngomel, marah-marah kayak yang kau saksikan tadi, aku hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesabaran bagi diriku. Lantas laki-laki tersebut kembali ke rumahnya dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan istrinya. Subhanallah. Ikhwatal iman, saudaraku, dari kisah itu memang yang pertama, suami istri itu harus dikokohkan tauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hati yang berbeda, tidak mungkin memang semua harus sama. Pasti ada sisi-sisi lain yang di situ memantik perbedaan, dan itu sebagai sumber dari amarah. Oleh karenanya, jika sering kemarahan itu timbul, maka minta perlindungan, tauhidnya kuat, dan minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suami istri itu perlu membuka kembali lembaran tujuan bagaimana dia berumah tangga, yaitu litaskunu ilaiha, agar rumah tangganya itu bisa tentram, bisa damai, bisa tenang. Makna litaskunu di sini ahli tafsir itu sakinah atau ketentraman, ketenangan itu Allah turunkan ketika setelah ada gelombang ujian, setelah ada hiruk pikuk percekcokan bahkan di dalam rumah tangga, baru kemudian Allah turunkan sakinah. Itu namanya litaskunu. Kalau rumah tangga lempeng-lempeng, adem ayem begitu, ya bukan litaskunu namanya. Ya, baru bonusnya Allah anugerahkan kepada suami istri itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Allah turunkan cinta dan kasih sayang. Terakhir, saudaraku sekalian, ikhwatal iman rahimakumullah, agar tidak marah-marah, sering terpanti emosi, maka suami istri harus saling bekerja sama. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah terhadap sesuatu hal atau urusan dalam rumah tangga. Urusan besar, menyekolahkan anak, kemudian membangun rumah, mau di mana, perumahan mana yang dipilih, itu harus musyawarah, harus pendapat istri seperti apa. Bahkan urusan kecil, memilih cat dinding rumah, itu si adik kepingin kuning, katanya cerah, ternyata si ibunya kepingin hijau sejuk, katanya ya, ternyata ayahnya kepingin merah, lebih berani. Ya, luar biasa seperti itu. Harus dikomunikasikan dengan baik sehingga rumah tangga itu bisa ditempati dan lebih berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan rumah tangga kita sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.